untuk menerima kondisi yang ditawarkan oleh pihak tergugat, apakah ini bermakna bahwa Yang Mulia kalah terhadap di bawah Presiden? Apakah independen? Apakah Yang Mulia minder dengan Presiden? Ini sangat mengerikan bagi dunia peradilan, Yang Mulia. Kami yang mencari keadilan ini gak ada kepastian kalau kayak gini. Ujung dari peradilan bisa kami ketahui kalau seperti ini. Nah itu namanya udah lanjut, Yang Mulia. Ini belum lanjut. Ada dasar dalam peradilan, Yang Mulia. Kalau diawali sesuatu itu dengan dimulai tidak adil, maka keputusan akhir sudah diduga pasti tidak adil. Sebelum Yang Mulia kita lanjut, karena ada persoalan serius berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kami melihat di sini sudah 2 kali sidang kemarin, bahkan diundurnya per 2 minggu, berarti sudah sebulan lalu. Kita sudah ingatkan kepada Jokowi supaya membuat surat kuasa dan tanda tangan basahnya dia. Tapi hingga hari ini tidak ada juga surat kuasa dari Jokowi yang berupa tanda tangan basahnya. Bagaimana dia menempatkan diri kok lebih dari undang-undang? Nggak ada hebatnya presiden di sini, karena presiden berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tidak ada Yang Mulia, tolong sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini hakim, ini presiden nggak benar gitu loh. Kok nggak ditegur? Saya minta dengan hormat, dengan majelis, kuasa hukum dari ini kan tidak berkualifikasi dalam pengertian surat kuasanya tidak ada. Tidak ada, kok masih berani lagi datang ke sini? Mestinya Anda tahu diri, nggak boleh datang ke sini, nggak ada surat kuasa. Kita sama dalam kedudukan hukum di sini. Jadi oleh karena itu, yang pertama, karena ini mengatakan dia berdasarkan keputusan Presiden nomor 1/2021 memberikan mandat kepada Mensesnek, lalu Mensesnek berikan kuasa kepada Kejagung, dan Kejagung berikan kuasa kepada Kejagung. Apa keberatan itu akan kita latih dalam jawab. Tidak begitu, Yang Mulia. Itu begini, logika hukumnya begini, persamaannya. Yang Mulia, waktu ini Adinda Kurnia tidak dianggap lengkap soal surat kuasa, dipersoalkan serius, bahkan nggak boleh masuk. Kok sekarang dia boleh? Nggak boleh begitu, Yang Mulia. Ini udah ada keberpihakan kalau begitu. Tidak boleh, Yang Mulia. Ini hukum acara perdata, harus ada surat kuasa. Tidak boleh diwakili oleh siapapun. Apalagi sudah saya ingatkan, yang saya gugat ini Jokowi ansih pribadi, bukan presiden. Ngapain dia bikin surat tugas kepada Jaksa Agung? Kenapa bikin surat tugas kepada Menseknek? Nggak ada urusannya. Jadi harus dengan hormat. Kalau Jokowi mau dihormati, hormatilah sidang ini, Yang Mulia. Nggak ada korelasi hukum dengan surat mandat tadi dari Presiden atau SK Presiden kepada Menseknek, kepada Jaksa Agung, nggak ada. Semua orang tahu tata negara, Jaksa Agung adalah pengacara negara. Tapi untuk siapa? Dia mempengacarai siapa? Mana surat kuasanya? Kan begitu logikanya. Jadi Yang Mulia, saya ingin cepat selesai urusan ini. Ya, jadi tolonglah. Halo. Majelis Hakim Yang Mulia, tadi saya langsung yang memeriksa. Ini informasi dari kita, tapi tidak cukup. Hanya kami tadi kok Majelis Hakim nggak pertanyakan tentang hasil pemeriksaan, langsung kita sidang mediasi ya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Padahal persoalan tadi sudah disampaikan oleh. Setelah disampaikan kami dengan Nggak langsung mediasi, seolah-olah tadi udah beres kuasa semua. Jadi apa artinya saya diminta ke depan?
untuk memeriksa itu. Iya. Terima kasih, hanya nyampaikan itu aja. Minta equal. Sudah saudara sampaikan dan disampaikan dalam forum, ya. Nah, jadi maka kami minta tanggapan dari Sebelum ditanggapi tambahan Yang Mulia. Yang Mulia, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, termasuk dalam hal ini Joko Widodo baik pribadi maupun sebagai presiden. Lain hal, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai wajib kemandirian peradilan. Kami perlu sampaikan ini Yang Mulia, dari 3 persidangan sudah kami lakukan evaluasi. Mohon maaf, kami sampai pada kesimpulan ada keberpihakan di dalam peradilan ini. Kami ingin mengatakan, Yang Mulia, kami ini dalam bersidang ini bukan baru kali ini. Dan tepat pula tempatnya di pengadilan Jakarta Pusat. Ada pengalaman traumatik. Kami perlu menyampaikan pada perkara nomor 266 PDT.G 2001 PN Jakarta Pusat dan perkara nomor 265 PDT.G 2021 PN Jakarta Pusat. Pertama, ketika membacakan keputusan, kami ada di dalam pengadilan tapi kami tidak diajak masuk untuk mendengarkan pembacaan. Itu keputusannya tersebut memutuskan sendiri. Yang kedua, untuk DPR, itu semua majelis hakim yang sudah bagus diganti, termasuk paniteranya. Ini kami tidak mengerti. Padahal setelah diganti, mereka langsung memutuskan bahwa perkara tersebut tidak diterima dan kami dikalahkan. Jadi, apabila kami sangat katakanlah dalam hal ini protektif terhadap perkara kami ini, kami menginginkan ada keadilan dan peradilan yang sesungguhnya terjadi dan ada di dalam peradilan ini. Kami minta. Saya belum selesai. Kami meminta jika Jokowi tersebut kami gugat secara pribadi, maka tidak ada gunanya beliau mengutus orang-orang di bawahnya. Silakan beliau datang pribadi. Tunjukkan saja ijazahnya, case close. Kalau tidak ada, silahkan Anda yang tidak mempunyai data dan tidak mempunyai kewenangan untuk itu keluar dari ruangan sidang. Itu saja. Perlu kami sampaikan satu lagi Yang Mulia sebagai tambahan. Hakim MK Profesor Arif Hidayatullah mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Trias politika yang harus terbagi itu ada di satu tangan. Tangan itu tidak hanya mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi juga mempunyai pers dan partai politik. Oleh karena itu, kami menginginkan hakim tidak diintervensi siapapun, tegak lurus untuk kemandirian peradilan. Demikian Yang Mulia. Yang lain tenang, dengerin dulu. Mohon tenang, brother semua. Kami nggak dengar. Baik, kami coba menanggapi apa yang disampaikan oleh penggugat. Pertama, berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kewenangan dapat diberikan secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dan dalam hal ini Presiden dengan mandat memberikan kepada Mensesnek untuk dapat menertibkan kuasa. Artinya maknanya tanggung jawab dan tanggung jawab tetap kepada Presiden. Jika penggugat berkeberatan untuk itu, maka silahkan mengoreksi di Mahkamah Konstitusi terkait. Boleh ditanggapi Yang Mulia? Mohon kita tenang, kita orang-orang beradab. Kita argumentasi. Tenang. Ya, silakan. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya, dilanjutkan majelis. Kami sependapat dengan majelis hakim bahwa jika penggugat keberatan dengan surat kuasa tersebut, silakan keberatan tersebut disampaikan pada tahap yang sudah diberikan lewat tahapan hukum acara perdana. Nyambung, bro. Bahwa mencermati gugatan dari para penggugat, maka yang menjadi tergugat satu tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang beralamat di Jalan Merdeka Utara nomor tidak ada Jakarta Pusat sebagai tergugat satu. Selanjutnya surat kuasa dari Mensesnek yang
diberikan mandat oleh Presiden Jokowi, telah kami pergunakan dalam setiap kali persidangan mewakili Presiden Jokowi dan selalu berjalan dengan lancar tanpa ada pun protes dan keberatan. Demikian majelis yang kami tanggapi. Terima kasih. Majelis Hakim. Begini, Saya. enggak, nanti tambahin aja. Logika hukum walaupun mendasari kepada Undang-Undang Nomor 30 tadi itu tidak mengukurkan prosedur tata cara hukum acara perdata. Benar. Dalam tata cara hukum perdata harus si pribadinya dalam konteks dia presiden. Tapi di sini saya sudah tegaskan kan waktu dia memasukkan ijazah luar biasa belum presiden. Nah, kenapa kita sebut itu juga presiden? Karena dia ex officio melekat dirinya sekarang dia presiden. Kita memahami ilmu dasar hukum kita juga paham. Maka oleh karena itu, yang mulia, tetaplah kami menuntut hak yang sama ketika diperlakukan oleh kami ini kepada Presiden Jokowi, datang gentle. Kalau dia memberi surat kuasa kita terima, tapi ada tanda tangan basahnya, mana tanda tangan basahnya nggak ada. Itu yang poin pentingnya. Mungkin teman-teman mau tambahin lagi sedikit. Jadi begini Majelis Hakim yang mulia, kita bukan persoalan tentang hukum tata negara yang disebutkan tadi. Kita udah tahu semua apa yang disampaikan sudah kita tahu. Kepres 01 nomor tahun 2021 tentang pemberian mandat. Hukum acara di pengadilan adalah tunduk kepada HIR atau RBG pasal 123 ayat 1. Tergugat boleh didampingi dengan bukti surat kuasa. Boleh didampingi oleh kuasa hukum dengan bukti surat kuasa. Surat kuasa yang kita permasalahkan dengan hukum acara yang harus berlaku di ruangan ini. Bukan kepres-kepres. Nanti semua orang bisa, pejabat-pejabat ini fotokopi kepres. Langsung maju. Mana bisa mewakili presiden? Presiden itu bukan orang rendah, orang terhormat, harus pakai kuasa. Presiden juga harus tunduk kepada hukum acara perdata. Demikian Majelis Hakim. Kita udah ada ayatnya kok. Saya jelaskan rekan-rekan kami bahwa surat kuasa dalam bentuk persidangan apapun itu, persidangan perdata ataupun pidana, itu menjadi suatu basic norm. Dasar hukum bahwa seseorang itu diberikan kuasa secara mutlak untuk melakukan sesuatu terhadap pemberi kuasa. Dan hal ini jelas-jelas ditentukan dan disebutkan dalam pasal 1792 KUH Perdata. Oleh karenanya, kalau saudara Jokowi tidak memberikan kuasa kepada mereka-mereka yang merasa menerima kuasa dari Jokowi, maka mereka ini yang merasa dapat kuasa menjadi tidak sah dalam ikut dalam persidangan ini. Jadi mereka harus diberikan waktu atau diusir dari persidangan ini ya. Betul. Yang mulia kembali mengingatkan karena memang pengadilan inilah tempatnya untuk mengingatkan hal-hal baik dalam persidangan. Semoga ini menjadi role model. Yang mulia, ada azas yang menyatakan politiae legiut non leges politi, yang artinya politik itu harus tunduk kepada hukum, bukan hukum yang tunduk kepada politik. Kalau saudara dari kuasa hukum tergugat, yaitu Joko Widodo, menyatakan bahwa dalam persidangan yang ada tidak pernah terjadi masalah, nah itulah masalahnya, Bu. Ya, itulah yang harus diperbaiki. Kita sudah jelas menggugat Presiden Jokowi dalam hal ini yang melekat sebagai pribadi juga. Ya, jadi intinya harusnya beliau mengetahui, menghargai persidangan dari awal dipersiapkan dan tidak berlama-lama seperti ini. Kami ingin menang. Ya, kami ingin menang. Jadi kalau Anda yang bawa surat kuasa, silahkan keluar, itu saja. Cap basah, surat tanda tangan langsung dari Joko Widodo, bukan dengan menggunakan keuangan negara, fasilitas negara, itu tidak diperkenankan. Demikian yang mulia. Ya. Itu tanggapannya dibuka keberatan terhadap surat kuasa. Satu lagi yang mulia. Tambahan sedikit yang mulia untuk menjaga marwah persidangan kita ini. Dan yang kami pertanyakan ini bukan hal yang baru, sudah diulang-ulang dari persidangan sebelumnya. Maka pada persidangan ini kami meminta ketegasan dari majelis yang mulia, karena kuasa hukum tergugat satu tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli dari Presiden Jokowi, maka silakan keluar. Kami meminta ketegasan yang mulia untuk menjaga marwah persidangan ini. Terima kasih. Tanggapan dari penggugat Sesuai yang hakim pekan lalu. kami telah bermusyawarah
majelis, karena di sini yang digugat Presiden RI Joko Widodo, makanya kami tidak mempermasalahkan surat kuasa ini. Tapi apabila masih tetap mempermasalahkan, silakan nanti kita hadapi secara tertulis, secara permasalahan ya. Bu, saya interupsi Bu. Ini namanya mistifikasi, mistik. Ibu ini sudah terpengaruh sama jabatan presiden. Nggak boleh begitu. Ini mistik, ibu udah disihir. Bahasa Jakarta udah disihir. Jadi oleh karena itu nggak ada urusannya dengan soal jabatan-jabatan itu. Saudara kan mengatakan secara pribadi, kami karena di sini membaca gugatan di sini adalah Presiden Jokowi, makanya kami tidak keberatan dengan ini tadi. Oke. Ada mediasi tidak tercapai. Tapi kalau mediasi tercapai seperti saudara katakan kemarin kita diperlihatkan di dana asli sudah selesai kan perkara itu. Ya. Betul. Inilah kita dan dengan mediasi dulu. Ya sebelum ke situ, sebelum menuju mediasi, baiklah saya ikuti logika sebagai presiden yang kita gugat. Tapi tidak mengurangi hukum acara perdata tadi, tidak bisa. Pemerintah, rakyat pada umumnya siapapun warga negara berkesamaan kedudukannya. Nggak cuma dicatat, harus ada konsekuensi. Dua kemarin kan diusir. Ibu nanti kan tidak tanggung jawabnya tidak juga dengan kita saja, ibu tanggung jawabnya dengan pada Allah. Kalau ibu muslimah yang baik, berat bertanggung jawabannya Bu. Tapi tolonglah atas nama Tuhan yang ibu nanti putus sebagai keputusan ini nggak benar gitu loh. Ingat Tuhan Bu. Hah? Karena pengalaman kita Bu di sidang sini juga. Yang lain ya, rakyat diam dulu rakyat. Jadi begini Bu, dengan hormat nih. Halo. Ibu ini menurut hukum yang memutuskan. Pertanyaan serius ya, Pak. Secara ilmu hukum ya, jangan karena pengaruh sihir presiden. Bener nggak dia ini nggak ada tanda tangan basah dari Jokowi? Bener nggak cara begini? Nggak bener kan udah dibacain HIR-nya tadi. Oke, saudara kan mengatakan seperti itu. Maka sidang majelis hakim seperti ini. Kami menerima, ya. Jadi silakan dulu. Alasan menerimanya apa? Karena ada proses. Tidak ada dalam hukum acara surat kuasa gara-gara kepres, nggak ada Bu. Nah ibu udah disinilah coba rakyat dengar jadi supaya nyambung Bu. Tanpa ibu sadari, para majelis hakim yang terhormati, semua saya hormati, kalian telah menyelundupkan hukum. Ini penyelundupan hukum, tidak benar, nggak ada gara-gara kepres surat kuasa jadi boleh, nggak ada itu. Bu, ibu nggak pernah bertanya sama dia. Saya mau tanya sekarang melalui ibu, saya mohon ditanya. Apa keberatannya Jokowi tidak mau tanda tangan basah? Apa keberatannya dia tidak mau cap kalau sebagai presiden? Enggak tanya, belum. Sekarang pertanyaannya diulangi Bu kepada majelis hakim. Saya mohon bertanya kepada kuasa hukum, apa keberatannya kok tidak ada juga tanda tangan basah Jokowi? Tidak ada cap presiden bahwa dia memberi kuasa kepada si fulan yang sekarang datang ini. Mana? Jangan debat sana, kakek.
Nggak ngerti berat. Lewat hakim. Anda interupsi harus melalui hakim. Jangan di pengacara ini. Tolong pihak penggugat yang para pengacara yang terhormat satu-satu berbicara. Ini bicara mana yang saya dengar? Jaksanya nggak ngerti, Bu. Ya. Jadi silakan pihak tergugat. Ini kan saudara sudah menjelaskan tadi ya di bahasa dan dipertanyakan oleh Tidak mau tanda tangan basah. Karena saya keberatan dengan penyidikan tentang penyidikan kepada kami. Apa? Apa maksudnya? Bodoh ini, Bu. Pulang dari bulan lagi. Nggak mengerti hukum. Tahu nggak pulang pertama? Nggak ngerti. Nggak ngerti hukum. Mesti nggak pulang. Ah, ini kan dia keberatan, Bu, kepada saya. Itu dipersoalkan. Baik. Bukan substansi. Selanjutnya majelis bahwa jawaban kami yang disampaikan dari kepada majelis. Ayo Hakim, karena menanggapi, saya begini Mas Hakim, bahwa hukum acara perdata itu mengenai juris formilnya tidak ada pernyataan di situ kecuali presiden boleh tidak memberi kuasa mendatangani. Hukum acara nggak ada di satu ini, nggak ada. Dan ingat Majelis Hakim, mohon Majelis Hakim, ini notair patent sudah diketahui umum bahwa Jokowi dituduh ijazah palsu. Benar dong, yang prosesnya. Ini notair patent, Majelis Hakim juga harus tahu. kami mendengar kedua pihak. Jadi kami untuk sementara bisa memperbaiki Nama baik bangsa ini. mediasi. Ya. Sebentar Yang Mulia. Yang Mulia, jika Yang Mulia memutuskan untuk menerima kondisi yang ditawarkan oleh pihak tergugat, apakah ini bermakna bahwa Yang Mulia kalah terhadap di bawah presiden? Apakah independen? Apakah Yang Mulia minder dengan presiden? Ini sangat mengerikan bagi dunia peradilan Yang Mulia. Kami yang mencari keadilan ini gak ada kepastian kalau kayak gini. Ujung dari peradilan bisa kami ketahui kalau seperti ini. Nah, itu namanya udah lanjut Yang Mulia. Ini belum lanjut. Ada dasar dalam peradilan Yang Mulia. Kalau diawali sesuatu itu dengan dimulai tidak adil, maka keputusan akhir sudah diduga pasti tidak adil. Setiap Jawa Hali karena tidak ada keadilan maka tidak akan menemukan keadilan. Bu, tahun 2021, Bu, tahun 2021 di pengadilan sini juga kata-katanya sama seperti itu. Ujungnya apa? Kita ditinggal, sidang belum mulai, mereka mulai sendiri sama hakim, dinyatakan kita dikalahkan. Bagaimana sidang kayak begitu? 2021. Ya jangan begitu lagi dong, masa diulangi lagi. Ya kalau nggak tahu saya beritahu. Nah sekarang jangan begitu lagi. Ini yang terakhir deh. Yang terakhir Bu ya. Yang Mulia. Yang Mulia ini yang terakhir lah. Capek kita argumentasi kalau tidak dengan logika yang sehat. Nah, ini logika sehat lah terakhir nih. Menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 jelas negara kita ini berkedaulatan rakyat. Jadi mereka inilah rakyat yang berdaulat. Ini aja rakyat yang berdaulat. Kalau juga dia
dia nggak dikeluarkan, saya minta rakyat yang berdaulat keluarkan dia ini.